di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau membahas tentang kasusnya Denny Indrayana yang dituduh membocorkan rahasia negara oleh Mahfud MD dan harus dibawa ke ranah hukum ya, diperiksa oleh polisi. Tapi sebelumnya saya barusan habis sholat subuh menjadi imam jamaah subuh, terus saya ngajarin ngaji gitu. Pak Irianto umur 59 dari Iqra 1 sampai 6, terus sekarang sudah juz 30 hampir hafal. Tadi ngulang lancar hafalan Sabbihisma Rabbikal A'la sampai Al-Ghasyiyah hafal, terus yang baru At-Tariq sampai wa akidu kaida famahidil kafirina amhilhum ruwaida, sampai situ sedikit lagi hafal ya. Terus buka HP jam 5:30 nih, bukan HP ini internet, membahas itu ribut. Sudah saya baca komentarnya Jimli Asidiki menyalahkan Indrayana, Denny, Mahfud itu lebih jauh harus dipolisikan. Kata Jimli Asidiki yang bekas ketua MK itu juga harus dikasih sanksi Denny Indrayana. Pak Jokowi juga udah tahu bocornya MK terkait sistem pemilu yang akan diputuskan tertutup sehingga nanti yang kita coblos adalah gambar, bukan wakil-wakil kita. Orang-orang kita di DPR, DPD, dan DPRD itu ditentukan oleh partai, diseleksi oleh partai. Jadi akhirnya kita nggak bisa nyoblos langsung wakil-wakil kita kalau tertutup. Dan itu yang diungkapkan oleh Denny Indrayana ya, tertutup dia. Nanti sistem pemilu yang akan diputuskan oleh MK itu dengan 6 orang yang setuju sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup, dan 3 dissenting opinion. Maksudnya dissenting opinion ini Pak Rustam ya, yang tukang baslok nih, yang jualan baslok, sama itu Pak Sucolok sama Batagor, dan sekarang hari ini kayaknya mau jual tambah satu lagi produknya, saya usulkan mie gelas yang 2.000 ya. Kita kasih modal 100.000 supaya dia langsung bisa memperbanyak produk di gerobaknya itu, yang gerobak keliling. Itu dissenting opinion itu maksudnya ada 3 hakim yang beda pendapat, menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka selama ini yang sudah dilakukan selama 25 tahun terakhir. Nah, jadi 6-3, kata siapa? Itu Denny Indrayana.
Dan Twitternya SBY yang 10 poin itu juga sudah saya baca. Intinya yang kecuali yang dua ini menyerang ya. Yang kedua itu yang Mahfud MD dan apa itu dan Jimli Asidiki ya. Jimli Asidiki itu pernah aktif di YIS ya, apa Youth Islamic Student Centernya Masjid Al Azhar Kebayoran Baru ya. Ya kan? Jadi kesimpulannya, pendapat saya gimana? Pendapat saya memihak kepada Denny Indrayana. Itu jelas ya, kepentingan lebih besar yang diungkapkan ya oleh Denny Indrayana. Ini berbahaya ini. MK melampaui kewenangannya. Buktikan aja sistem yang sekarang yang terbuka itu sesuai nggak dengan Undang-Undang Dasar 45? Gitu. Ternyata kan sesuai. Nah, kenapa MK itu kemudian kok tahu-tahu ingin memilih sistem pemilu proporsional tertutup? Berarti kan melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi dia melampaui kewenangannya, kira-kira gitu pikiran Denny, dan dia mengambil risiko itu. Ya, paling dikena sanksi apa? Penjara. Karena membocorkan rahasia negara. Ya kan? Kemungkinannya kan keputusan MK ini karena sudah dibawa oleh Denny Indrayana ke ruang publik, itu menjadi diskursus publik ya. Jadi MK itu nanti mendapat hukuman sosial dari masyarakat ya kalau dia tetap nekat mengambil keputusan sistem proporsional tertutup. Itu poinnya dari Denny itu begitu. Jadi dia mengantisipasi, berpikir antisipatif ya. Ya kan? Bahwa dia melanggar aturan ya, nggak boleh sebelum diketok palu, nggak boleh keputusan MK itu disebarkan. Dan Denny juga mendapat informasi bukan dari 9 hakim MK itu kan katanya, tapi dari informasi yang A1, yang kredibel, yang bisa dipercaya. Bukan dari 9 hakim itu. Mungkin 9 hakim konstitusi yang terutama yang 3 dissenting opinion itu membocorkan temannya yang bukan hakim ya, yang bisa dipercaya ke tokoh si A. Nah, si A itu yang cerita ke Denny, kira-kira gitu. Jadi Denny bukan dapat langsung dari hakim itu, tapi dari bocoran hakim yang membocorkan ke temannya yang bisa dipercaya itu, yang juga temannya Denny atau orang yang bisa dipercaya kredibilitasnya, ya kan gitu. Ya, masalahnya apa? Untuk kepentingan bangsa nggak apa-apa, lebih luas. Paling risiko terburuknya Denny Indrayana dipenjara itu atau diberi sanksi, saya nggak tahu sanksinya apa. Tetapi ini gaya yang dipakai oleh Mahfud MD kan, apa-apa semuanya dilemparkan. Katanya no viral, no justice. Kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Semuanya dilemparkan. Tapi kan nggak semua juga efektif. Seperti 349T itu yang korupsi atau pencucian uang di Departemen Keuangan atau di Dirjen Pajak itu, yang nilainya 349 triliun dilempar ke publik sama Mahfud. Sehingga kita tahu. Tapi faktanya mana? Yang korupsi di penjara nggak? Diurus nggak juga tuh, cuman viral gitu aja, dan yang dapat nama akhirnya Mahfud MD ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kasusnya Denny ini lain, bukan Denny ingin cari nama dia, tapi dia melihat ada persoalan yang serius itu. Karena kita akan kembali setback kira-kira gitu ya, akan kembali menjadi koruptif dan menjadi mendukung kembali sistem orde baru yang otoriter itu kan gitu, kira-kira kata Denny Indrayana itu. Dan dia banyak tahu tuh persoalan siapa Mahfud, dia tahu ya kan, siapa Mahfud dia tahu tuh orang-orang yang menjadi semacam pelacur politik, dia tahu. Kalau Mahfud itu kata siapa, kata Rizal Ramli dulu kan, itu undang-undang cipta kerja itu kan inkonstitusional kata MK dan harus diperbaiki selama 2 tahun kata MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi oleh pemerintah diakali, dikeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian disahkan oleh DPR. Akhirnya berlakulah sih undang-undang cipta kerja berdasarkan Perpu tadi kan. Nah, itu dikecam oleh Rizal Ramli. Anda sebagai bekas ketua Mahkamah Konstitusi, kira-kira gitu bahasanya Rizal Ramli, kok justru melemahkan
keputusan MK yang mempersoalkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara Anda mengeluarkan Perpu dan kemudian jadi undang-undang itu. Ya, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Anda melemahkan keputusan MK yang dulu Anda pernah jadi ketua MK-nya itu dengan hanya untuk menjilat presiden. Kata siapa? Rizal Ramli. Ke siapa? Ke Mahfud MD. Nah kemarin itu keras itu ucapan Rizal Ramli seperti itu kan. Nah kemarin Benika Harman yang dari Demokrat ketika Mahfud ngomong dan menyerang balik Denny Indrayana itu Benika Harman tuh langsung menyerang balik Mahfud MD. Anda ini corong rezim otoriter kata siapa? Di Twitternya itu Benika Harman. Semua sudah saya baca ya, Benika Harman, Indrayana semua sudah baca. Jadi Mahfud yang jadi persoalan ini sebenarnya Mahfud ya, yang tidak memihak pada kebenaran tapi memihak pada kekuasaan. Kata Mahfud sebelumnya kalau saya itu bukan menteri, katanya saya akan mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja. Loh, itu yang kemudian dihajar oleh Rizal Ramli ya. Jadi gara-gara Anda menteri kemudian Anda membela apa saja yang keluar dari kekuasaan kan. Jadi di mana integritas Anda? Kemana Anda itu? Logikanya di mana integritasnya? Di mana? Jadi gara-gara dia bukan sebagai menteri, dia kemudian menerima satu keadaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, gitu ya. Jadi Mahfud ini kalau menurut saya dia sebagai penguasa dia memiliki split of personality. Udah saya YouTube kan kepribadian terbelah dia, karena dia lebih memihak kekuasaan, memihak kekuasaan daripada membela dan memihak kebenaran. Jadi kita tunggu ya perkembangannya itu soal Denny Indrayana yang berhasil ya membuat ya publik itu mengerti bahwa MK akan mengambil keputusan berbahaya untuk bangsa, yaitu akan mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh civil society. Yang sudah terbuka, di mana salahnya kata SBY dengan sistem terbuka seperti ini? Salah nggak menurut undang-undang? Itu kata SBY, ya. Susilo Bambang Yudhoyono yang seorang presiden yang intelektualitasnya itu di atas rata-rata ya. Sama dengan B.J. Habibie itu, di atas rata-rata. Yang hati-hati dalam merawat demokrasi itu hanya dua. Satu, B.J. Habibie yang mempercepat pemilu dan tidak menjadi rekrutmen, tidak merekrut kepemimpinan setelah dia, nggak repot benar itu siapa calon berikutnya, calon presiden berikutnya, itu B.J. Habibie. Dan kedua, jenderal atau presiden yang merawat demokrasi dan menumbuhkan demokrasi hanya dua, yaitu B.J. Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden yang lain, apakah merawat demokrasi atau memikir demokrasi kita ambiar? Nah, itu Anda nilai sendiri. Komentar ya, like dan share. Dan sekarang saya mau cari dana itu untuk Masjid Syuhada dan menyertakan video rekam jejak apa yang sudah dikerjakan oleh pesantren Ojo Lali Indonesia.
if you wish. Some